Halo pemirsa Batam TV dimanapun berada, senang sekali saya Krisi Septi dapat menjumpai Anda kembali dalam program Auto Insight. Nah, pada hari ini pemirsa kita akan membahas topik yang selalu menarik perhatian para pecinta otomotif, yaitu mobil bekas. Banyak orang memilih mobil bekas sebagai solusi untuk mendapatkan kendaraan berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Tapi membeli mobil bekas itu tentu tidak bisa sembarangan. Bagaimana cara memilih mobil bekas yang masih prima dan apa saja yang harus diperiksa sebelum membeli, dan tentu saja bagaimana kita menghindari jebakan mobil bekas yang bermasalah. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu kita akan berdiskusi dengan narasumber spesial yang akan berbagi tips dan pengalaman dalam dunia jual beli mobil bekas, yaitu owner dari Ram Showroom Batam sendiri, yaitu Bang Asep Muhammad Yusuf Abdul Aziz STRAB. Selamat siang, Bang Asep. Selamat siang, Kak Kristi. Gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih sebelumnya Ram Showroom sendiri itu ada di mana tuh, Bang? Saat ini kita ada di Ruko Mega Legenda 2, itu di dekat bekasnya Giant. Jadi kita ada di Komplek Mega Legenda 2, Gedung Ram Showroom, itu di situ. Dan satu lagi kita juga ada di Kota Bekasi, tepatnya di Harapan Indah. Oh, ada 2 cabang. Yes, betul. Kalau di Mega Legenda nih termasuk dekat ya, Bang? Jadi gimana perjalanannya dari Mega Legenda ke Geraha Pena nih, Bang? Dekat banget, kalau itu kan cuman ya palingan 3-5 menit aja. Gitu. Oke. Nah, dari nama Bang Asep sendiri nih tadi di ujungnya ada sarjana terapan administrasi bisnis. Iya. Nah, itu apakah memang dari sebelum kuliah itu punya passion di bidang bisnis tuh, Bang? Kalau ngobrolin bisnis sih kayaknya ngobrolin bisnis kan biasa mulainya dari berdagang ya, jual beli biasanya mulainya itu. Itu udah mulai dari sejak SMP kayaknya, udah mulai dagang. Tapi kalau apakah masuk STRAB itu karena tertarik dengan bisnis, itu enggak. Jadi masuk jurusan itu karena pada saat itu pengen masuk kuliah ke negeri. Nah, kan tetapi banyak jurusan yang penuh. Nah, yang kosong itu kebetulan jurusan itu. Jadi masuk situ gitu loh. Itu accidentally bisa disebut nggak, Bang? Iya, bisa jalan gitu-gitu. Tapi karena accident jadi sesuatu yang berkah gitu. Ternyata ketika masuk ke dalam, wih, ini tepat banget, pas banget nih kayaknya gitu loh. Oke, jadi Abang nih mirip-mirip Mail nih sepertinya. Kalau Mail tuh udah dari TK ya berbisnis, kalau Abang dari SMP. Kalau boleh tahu bisnis apa sih, Bang, waktu sekolah dulu? Jual handphone BlackBerry. Ya, Nokia 6600 pada saat itu, BlackBerry. Nah, itu diganti casing, jual anti goresnya, Nexian dan sebagainya, itu jual handphone begitu. Memang telaten bisnis seperti itu ya, Bang? Iya, betul. Tapi tetap yang bekas gitu kan. Oke. Nah, setelah tamat SMP nih, Bang, kan sudah kuliah juga. Sebelum Abang punya bisnis mobil bekas ini, sebelumnya pernah bisnis apa lagi, Bang? Banyak ya, kita pernah bisnis jual baju udah. Ya, di BCS tuh yang baju-baju perempuan. Terus buka warnet komputer udah, berarti jual handphone udah, rental sepeda udah, banyak deh kira-kira begitu. Terus kontraktor juga udah. Gitu. Memang banyak pengalaman dan memang sepertinya memang passion Abang sih bisnis ini. Tapi gagal semua yang itu. Waduh. Nah, lalu selanjutnya kenapa nih Abang tertarik untuk bisnis mobil bekas ini? Untuk mobil sendiri sebenarnya di otomotif tuh kita memang dari kecil itu udah suka dengan otomotif ya. Dari mulai kecil udah suka dengan otomotif. Buktinya dari kecil udah pelihara Hot Wheels ya. Ya, mainan kecil otomotif. Dan setelah lulus sekolah kemudian bekerja juga di bidang otomotif di salah satu perusahaan otomotif sebagai seorang sales. Dan memang karena kesukaan itulah akhirnya kayaknya berangkat bisnis dari mulai hal-hal yang kita sukai akan lebih efektif gitu. Oke, nah Abang tadi sebut ada banyak nih Hot Wheels. Ada berapa sih koleksinya, Bang, kalau boleh tahu? Sekarang ya? Nggak bisa dihitung sih, tapi ada 3 lemari gitu lah, 3 rak gitu. Ada 3 lemari, gitu. Itu dikoleksi dari kapan sih, Bang? Kalau mulai koleksi nggak dari kecil, karena kan kalau dari kecil belinya cuma satuan dan karena harganya juga lumayan mahal, duitnya nggak ada. Jadi mungkin dikoleksi dari 5 tahun terakhir ini aja. Oke, nah kalau untuk berkecimpung di bisnis mobil bekas sendiri itu udah berapa lama, Bang?
Mobil bekas tuh kita mulai tahun 2016. Jadi mungkin 9 tahunan lah. Jadi pada saat itu kita mulai mobil bekas, bisnis bareng partner itu ketika masih kerja nih. Kerja jadi sales mobil baru, setelah itu pelan-pelan sambil jual mobil bekas gitu loh. Nah dari situlah kita memulai, karena untuk memulai bisnis mobil bekas ini kan kalau hanya memulai tanpa jaringan yang kuat, pengetahuan yang kuat, khawatir nanti bisnisnya nggak bisa survive gitu. Oke, jadi pelan-pelan cari link dulu, cari pelanggan sambil kita jual-jualin juga ya, Betul, Bang ya. betul. Oke, nah ini unik sih Bang. Namanya ini kan kita jualan mobil bekas tuh, mobil second. Maksudnya apakah pernah nggak kejadian tuh pernah ditipu sama yang mau jual itu? Aduh, ini pengalaman ya. Jadi yang namanya di dalam bisnis kadang resiko tuh selalu ada. Dan terkait tipu menipu, pernah nggak ya ditipu? Yang pasti pernah. Itu kita bilang salah beli mobil gitu ya. Tapi bukan ditipu karena mobilnya dibilang orang itu bagus terus ternyata mobilnya jelek. Bukan itu. Kalau itu kita bisa mitigasi. Tetapi dibilang bahwa itu adalah mobil dia, BPKB-nya dibawa, surat-suratnya ada, tapi mobil itu ternyata bukan mobil dia. Melainkan mobil itu adalah mobil rental yang menurut informasinya adalah BPKB-nya pun dia curi, gitu loh. Sehingga menjadi sebuah sengketa di hukum. Dan ya pada saat itu lumayan ribet untuk nyelesainnya, gitu. Dibilang kita ditipu ya itu kena prank mungkin ya, gitu. Tapi kita sampai berapa ya? Kita rugi mungkin sampai 150-an sampai 170-an juta di luar kerugian emosional ya, gitu. Oke, jadi itu tadi gimana solusinya tuh Bang? Apakah memang dibawa langsung ke pihak yang berwajib atau seperti apa? Ya, kita sampai ke persidangan, tetapi memang melihat situasi dan kondisi pada saat itu, di persidangan kita kalah, gitu loh. Yang memang agak sulit sebetulnya, memang tantangan di bisnis mobil bekas adalah di sisi dokumen itu, gitu. Untuk ya bagaimana ya? Ada satu hal yang memang sangat complicated gitu, yang kayaknya ranahnya itu ngambang gitu loh secara hukum. Gitu. Baik, nah itu kan sudah pernah ditipu melalui orang oknum yang menjual mobil rental seperti itu. Iya, nah, betul. Kalau untuk onderdilnya nih Bang, mungkin apakah pernah ditipu onderdilnya sudah diganti atau hasil modifan juga nih gimana? Oh, kalau yang di sisi itu kita punya mitigasinya. Karena hari ini Ram Showroom itu kita punya tim inspeksi, yang dimana tim inspeksi ini adalah tim yang sudah terlatih, mekanik yang sudah tersertifikasi, yang sudah memang memiliki keahlian dibantu dengan alat-alat yang sangat canggih untuk memeriksa mobil itu. Sehingga terminimalisirlah mobil itu apabila ini bagian ini sudah rusak. Tim kita bisa tahu berapa sih lifetime atau umur dari bagian yang atau spare part yang sudah rusak itu. Dan itu membantu kita memitigasi, wah ini mobil kondisinya cuma 50%, jangan diambil. Ini mobil bekas kecelakaan, parah nih, oh jangan diambil. Ini mobil bekas banjir, jangan diambil. Nah, tim kita bisa memitigasi itu. Sehingga meminimalisir kita salah beli, gitu loh. Kenapa kita lakukan hal itu? Karena begini, itu adalah hal yang paling penting di dalam proses pembelian kendaraan. Di jual beli ini yang paling penting adalah proses pembeliannya. Mengapa demikian? Karena pada saat beli, ketika kita salah beli, terus kemudian kita jual, maka akan terjadi salah jual juga lah, gitu. Ketika barang yang jelek yang kita beli, gitu. Kira-kira. Oke, jadi ada mitigasi bahwa onderdilnya ori masih seperti itu. Untuk originalitas spare part itu memang agak sulit untuk melihat karena apabila onderdilnya sudah terpasang, untuk kita lihat itu susah. Ini ori nggak ya? Itu kita susah ya kalau terpasang. Tapi ada beberapa onderdil yang kita bisa cek jika itu di bagian luar. Contoh misalkan bagian dari kampas rem. Nah, kampas rem itu ketika kita pakai, ada muncul suara atau muncul kampas remnya kurang enak, itu kemungkinan besar bukan original. Gitu. Itu bisa dicek. Oke. Nah, balik lagi nih Bang, Abang masih jualan mobil bekas nih kan. Kalau kita beli mobil baru itu kan ada garansinya di beberapa suku cadang mungkin kan.
Kalau mobil bekas sendiri ini ada garansinya atau gimana nih Bang? Supaya masyarakat yang sedang mencari mobil bekas tuh nggak khawatir untuk garansinya. Silakan Bang. Ini menarik nih, ini pertanyaan sangat menarik. Mobil bekas juga jangan salah, ada garansinya, ya. Garansinya itu untuk mobil bekas bisa sampai 1 tahun, Kak. Ya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Tetapi hari ini pun di tempat kita, garansi mobil bekas bisa sampai 2 tahun. Yang digaransi bagian apa sih? Mesin sama transmisi. Ini sudah ada paketnya dan sudah ada programnya. Yang penasaran bisa langsung datang sih. Oke, yang penasaran sama mobil bekas bisa langsung datang. Langsung call to action ya. Iya, siap. Nah, lanjut lagi nih Bang. Sejauh ini Abang udah 9 tahun menjalani bisnis mobil bekas ini. Nah, untuk kondisi pasar mobil bekas di Kota Batam itu sendiri seperti apa sih Bang? Apakah meningkat atau malah masyarakat Batam memilih untuk memiliki mobil baru? Ya, ini menarik ya. Secara official, mobil bekas itu nggak ada data yang bisa menunjukkan bahwa ini meningkat, ini menurun. Ini secara official kita itu nggak punya satu lembaga yang bisa ngukur itu. Sehingga ukuran itu hanya berdasarkan angka-angka atau hitung-hitungan yang kita hitung. Tapi apakah ini validasinya seperti apa? Ya kalau kami yakinin ini valid gitu loh. Nah, kalau ngelihat dari tren market sendiri, market saya sharing sedikit ya general. Secara general mobil baru di Batam itu 1 bulan itu kisaran antara 1.000 sampai 1.200 unit dalam 1 bulan. Mobil bekas kira-kira itu ke dalam asumsi kita, mobil bekas yang tertransaksi itu bisa 2 kali lipat dari itu yang tertransaksi. Kita nggak bisa ukur karena misalkan tiba-tiba Kak Kristi jual mobil ke temennya. Itu kan sebetulnya terjadi transaksi penjual beli ya. Tapi itu kita nggak bisa hitung. Nah, sehingga kita melihat bahwa pertumbuhannya selalu tumbuh ya, selalu tumbuh, hanya secara data angka itu kita nggak bisa pastikan. Tapi kalau ngelihat dari jumlah penjualnya atau jumlah pedagangnya dari tahun 2023 sampai tahun 2025 itu tumbuh sekitar 50%, Kak. Jadi meningkat sekitar 50%. Dari awal kita data tahun 2023 penjual mobil bekas itu pada saat itu ada sekitar 80-an showroom yang terdata dengan memiliki izin. Hari ini itu jumlahnya udah sampai 140-an showroom se-Kota Batam. Kebayang satu showroom, kalau satu showroom itu punya persediaan mobil 20 unit, bisa dikali berapa unit sih mobil yang siap untuk dijual gitu. Oke, jadi bisa dikatakan meningkat ya Bang untuk penjualan mobil bekas sendiri di Kota Batam. Masih ada lah peminatnya seperti masih itu. Banyak peminatnya dan terus tumbuh. Oke, nah untuk penjualan mobil second sendiri nih Bang, pasti ada banyak merek dan tipe seperti itu. Sejauh ini untuk masyarakat Batam itu minatnya ke merek apa sih Bang? Itu sih kalau ngelihat kita merek, itu ngelihat range mobil mana yang paling laku di mobil barunya. Biasanya itu yang menjadi dasar. Ketika mobil baru, misalkan sebagai contoh kita sebut saja beberapa merek, misalkan hari ini pemimpin pasar memang belum berganti ya dari dulu, itu misalkan Toyota. Nah, di bekasnya juga dia ngikut ke Toyota. Atau misalkan nomor 2-nya Honda, di bekasnya juga mengikut nomor 2-nya Honda gitu. Jadi itu selalu ngikut gitu loh. Mana yang hari ini jualannya lagi naik atau yang hari ini lagi naik daun tiba-tiba. Contoh misalkan bisa dikatakan mobil yang tiba-tiba lagi viral, katakanlah mungkin mobil listrik lagi viral. Nah, pada saat itu mobil bekas listriknya juga bisa kemungkinan naik. Atau LCGC lagi naik, banyak permintaan pada saat itu, maka mobil bekasnya juga mengikuti. Gitu. Oke, nah untuk masyarakat Batam ini banyak yang Abang bilang tadi tuh banyak yang milih Toyota atau Honda. Nah, dari komentar-komentar para konsumen ini, kenapa sih Bang milih Toyota dan Honda itu? Kita pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Kenapa sih orang ngambil keputusan untuk melakukan pembelian di brand-brand yang terkenal? Indikator yang menunjukkan yang pertama adalah resale value. Orang Indonesia berpikir resale value, harga jual balik. Jadi ketika orang Indonesia berpikir beli mobil merek yang terkenal, harga jual baliknya akan tinggi. Gitu. Sehingga kerugian dia lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah after sales. After sales di sini tuh salah satunya ada servisnya. Jadi ketika beli mobil yang banyak dipakai orang, otomatis orang banyak bisa ngebenerin nih ketika mobilnya itu rusak. Dan kemudian harga servis atau perawatannya akan lebih murah. Gitu. Itu yang menjadi dasar orang ngambil keputusan untuk udah deh
beli mobil ini. Dan kemudian ada juga namanya kita manusia, si teman kita nih pakai mobil brand ini pakai brand ini, yaudah deh kita juga mirip-miripin gitu. Itu menjadi faktor juga, salah satu faktor. Faktornya itu memang brandnya emang ternama juga ya Bang? Ya, betul gitu. Oke, nah untuk perbedaan harga mobil bekas di Kota Batam dengan kota-kota lain di Indonesia itu seperti apa sejauh ini Bang? Ini unik, ini sangat unik. Secara harga mobil baru, kita bisa sampai 11% lebih murah dibanding di luar. Tetapi untuk mobil bekasnya, yang harusnya juga bisa 11% lebih murah daripada di luar, ya, atau di DKI Jakarta. Nah ini yang unik. Kenapa? Karena mobil bekas ini balik lagi ke supply and demand. Harga itu ditentukan dari supply and demand. Sehingga uniknya adalah di Batam harusnya lebih murah, ternyata tidak. Jadi kalau dibanding dengan Jakarta, harga mobil di Batam bekas itu lebih mahal. Lebih mahal sekitar 5-7%. Kenapa bisa demikian? Karena supply and demand gitu loh. Dimana masih kekurangan. Beberapa kendaraan, misalkan kendaraan LCGC, ini kurang nih di Batam, nggak ada nih mobil ini. Sehingga harganya perlahan naik gitu loh. Oke, menarik banget ya Bang pertanyaan dan jawaban yang Abang lontarkan juga. Tapi ditahan dulu Bang, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Auto Insight. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
masih bersama kami di program Auto Insight, pemirsa. Saya lanjutkan langsung ke Bang Asep. Bang Asep, ini tadi kita udah bincang cukup banyak mengenai mobil bekas. Terus saya teringat satu hal. Untuk option pajak ini kan mau berlaku nih. Atau mungkin sudah berlaku juga. Option pajak itu sendiri apa ngaruh nggak sih ke penjualan mobil bekas, Bang? Option pajak ini menarik sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena kemarin option pajak banyak dikomplain sama teman-teman di mobil baru, jangan sampai di Capri diberlakukan. Berpengaruh nggak terhadap mobil bekas? Pastinya sangat berpengaruh. Tapi dalam jangka waktu pendek, ya. Mungkin di jangka menengah atau panjangnya selesai ya. Artinya pengaruhnya sudah tidak terlalu signifikan. Kenapa berpengaruh? Karena begini, ketika option pajak diberlakukan, maka nilai harga mobil baru itu akan naik sekitar 10-15%. Artinya mobil yang hari ini 200 juta akan menjadi 230 juta. Ya. Otomatis mobil bekas akan panen. Iya dong. Ini mobil baru harganya naik, mobil bekas harganya tetap. Ini selisih gapnya makin jauh. Dan ini akan panen dulu dalam jangka waktu pendek gitu loh. Tapi ya nextnya kan akan menyesuaikan lagi harga belinya. Tapi ya di sisi showroom mobil bekas, ya kami sangat berharap ini diberlakukan. Jadi artinya sekarang masih belum berlaku ya, Bang? Saat ini belum. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya saya penasaran nih. Selama keliling-keliling kota Batam ini, saya melihat ada beberapa mobil yang platnya hijau dan platnya putih seperti itu. Oke. Boleh dijelaskan nggak sih, Bang, itu apa sih yang menjadikan platnya itu berbeda? Oh ya, Batam ini daerah khusus ya, FTZ Free Trade Zone. Jadi daerah Free Trade Zone itu yang dimana mobil dari misalkan dari negara produksi itu bisa langsung masuk ke Batam, dan ketika masuk ke Batam itu dibebaskan dari 2 komponen pajak ya, ada PPNBM dan PPN, sehingga harga mobil tersebut itu lebih murah dibanding di Indonesia ya gitu. Itu satu. Dan ini disebut mobil biasanya kalau dalam istilah lapangan itu mobil CBU ya. Dan inilah yang mobil plat hijau. Artinya mobil tersebut tidak boleh keluar Batam, khusus hanya untuk di kota Batam ya. Makanya dikasih tanda dengan plat warna hijau karena tidak membayar 2 komponen pajak. Yang dibayar hanya 2 komponen pajak yang lain. Yang pertama BBNKB, yang berikutnya adalah PKB atau pajak kendaraan bermotor. Yang pajak tahunan itu gitu. Oke, jadi bedanya cuman kalau mobil yang plat hijau itu cuma bisa dikendarai di kota Batam. Nah, yang putih juga ada yang fasilitas FTZ. Nah, yang putih itu, plat putih itu ketika masuk Batam, mobil itu baru, itu biasanya di STNK ada COP fasilitas FTZ, tapi nggak ada CBU-nya. Artinya mobil tersebut masih sangat memungkinkan untuk dibawa keluar Batam dengan syarat mobil tersebut harus membayar PPN-nya. Senilai saat ini berarti 11%. Gitu loh, dari harga jual kendaraan tersebut. Begitu. Biasanya ngurus-ngurus begitu tuh ribet nggak sih, Bang? Oh, saat ini dengan transparansi birokrasi di negara kita, itu udah sangat cepat dan mudah gitu loh. Oke. Nah, balik lagi kita nih, Bang, ke mobil bekas. Abang sebagai pebisnis mobil bekas nih, tren harga mobil bekas di kota Batam ini cenderung stabil atau fluktuatif nih, Bang, sejauh ini? Harga mobil bekas itu sejujurnya balik lagi ke supply and demand. Jadi kalau ngelihat dari kestabilannya saat ini sangat stabil ya. Jadi di beberapa mobil itu stabil, di beberapa mobil mungkin terjun bebas ya. Mobil yang banyak penggunanya, banyak pemakainya itu cenderung harganya lebih stabil. Tapi kalau mobil yang jarang nih yang make, ya itu terjun bebas harganya. Bahkan banyak showroom yang ini nggak mau lah ngambil, sehingga kadang nawar sesuka hati. Ya kalau mau silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu loh. Ada mobil-mobil yang mungkin cuman ada ada peredarannya nggak banyak lah. Karena balik lagi kita sebagai pengusaha mobil bekas melihat ini mobil di barunya nggak laku nih. Ini bekasnya juga susah nih yang mau beli gitu loh. Kecuali yang murah-murah banget gitu loh. Pasti adalah yang minat gitu. Tapi masih perlu pertimbangan lah ya. Yes, gitu ya, Bang. Betul. Oke, nah ini, Bang, kota Batam ini kan aksesnya dekat nih ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, seperti itu. Sejauh ini seberapa besar nih, Bang, pengaruh mobil ex Singapura dan ex impor terhadap pasar mobil bekas di Batam sendiri? Nah, ini beruntungnya, di mana aturan negara kita itu saat ini sudah melarang mobil bekas baik dari Singapura ataupun luar negeri untuk masuk ke Indonesia.
Sehingga ini membuat pasarnya stabil dan tidak terpengaruh. Kalau zaman dulu mungkin ya akan sangat terpengaruh karena mobil dari Singapura atau dari Malaysia yang masuk ke Indonesia harganya jauh lebih murah gitu loh. Sehingga akan membuat mobil baru sangat terpengaruh. Nah saat ini tuh karena itu sudah dilarang, sehingga membuat iklim industri mobil bekas ini stabil dan tidak terpengaruh. Dan itu kelebihan hari ini begitu. Tapi di Batam sendiri itu masih ada nggak sih Bang beberapa showroom mobil bekas ataupun mobil baru tuh yang masih jual mobil impor dari luar? Ya, mobil impor itu yang tadi, yang platnya hijau. Itu adalah mobil impor yang langsung. Tapi ya mungkin Singapura tuh hanya sebagai negara transitnya. Nah, mobil itu biasanya didatangkan dari Thailand atau mungkin produksinya langsung dari Jepang atau mungkin kayak Tesla langsung dari US masuk ke Indo, tapi biasanya lewat transit Singapura baru masuk ke Kota Batam gitu. Oke. Nah, untuk perbedaannya mobil bekas dari luar dengan mobil dari Indonesia yang kita sudah kenal brandnya tuh biasanya seperti apa tuh Bang? Nah, itu sebenarnya yang masuk ke Indonesia itu saat ini yang diimpor itu bukan bekas lagi. Itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah mobil baru. Karena mobil bekas itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu. Jadi saat ini mobil bekas yang berada di Indonesia itu pasti mobil dari Indonesia, bukan yang dari luar negeri. Oke. Begitu. Nah, untuk kualitas mobil dari Indonesia itu sendiri seperti apa sejauh ini Bang? Mobil bekasnya apa mobil barunya nih? Mobil bekasnya aja. Mobil bekas. Yang pasti kan kalau untuk dari sisi kualitas mobil bekas di Indonesia itu tergantung pemakaiannya, orang sebelumnya seperti apa, perawatannya seperti apa. Dan saat ini kalau Kota Batam, melihat dari Kota Batam kita beruntung. Kenapa? Karena kita berada di Kota Batam yang di mana banjir jarang terjadi. Ada, tapi jarang terjadi gitu loh ya. Terus kemudian jalannya dekat-dekat. Jalannya bisa dikatakan sangat minim jalan rusak. Sehingga karena jalan-jalan dekat-dekat, minim jalan rusak, banjir bisa dikatakan jarang, mobil di Batam kualitasnya terjaga. Gitu loh. Dan bisa dikatakan di Indonesia salah satu mobil favorit adalah mobil di Batam karena jaraknya dekat-dekat gitu. Oke, nah itulah kualitasnya cukup bagus untuk mobil bekas di Batam karena sudah yang Abang sebutkan tadi itu jarak tempuhnya dekat, setelah itu jalannya juga bagus, jalannya juga lebar seperti itu ya Bang? Jalan lebar ya. Nah selanjutnya nih Bang, untuk pemirsa Batam TV yang masih bingung nih untuk beli mobil baru atau mobil bekas karena mobil bekas ini kan terkenal dengan harganya yang terjangkau dari mobil baru. Nah sejauh ini faktor utama yang harus diperhatikan calon pembeli nih Bang untuk membeli mobil bekas seperti apa? Yang pasti harus dicek ya. Yang pertama tuh yang nggak boleh lewat itu karena hari ini informasi itu sangat gampang. Buat nyari mobil bekas mungkin teman-teman tinggal buka internet udah ketemu banyak pilihan. Nah karena saking banyaknya pilihan maka harus benar-benar difilter. Filter dalam arti bukan cuman kondisi, tapi siapa penjualnya. Kalau kondisi ini menjadi faktor penting. Kenapa? Jangan sampai beli mobil yang dibilangnya bagus padahal udah banyak tek-tek bengek repair-an. Akibatnya nanti beli mobilnya murah, ya kan? Tapi setelah itu biaya perawatannya lebih mahal, gitu loh. Kemudian kejelasan. Jangan sampai beli mobil di tempat yang tidak jelas. Dalam arti mungkin bisa jadi karena pengen lebih murah sedikit lah mungkin, belinya langsung ke pemilik sebelumnya. Nah, pemilik sebelumnya kita agak susah nih, karena apa? Ketika ada satu masalah, mau komplain, mau keluhan, agak susah, nggak akan bisa ditanggepin lagi. Gitu, itu. Dan kemudian kejelasan secara dokumen. Ketika kita beli mobil, pastiin di tempat yang memang ada kantornya, ada tempatnya, gitu loh. Karena ketika ada dokumen bermasalah dari sisi perpajakan, dari sisi salah cetak STNK, itu kita masih bisa balik untuk menanyakan ini seperti apa, ini dokumennya seperti apa, ada problem, dan mereka pasti akan membantu, gitu loh. Kalau tempatnya ada, tapi kalau beli perorangan, putus di rumah makan, ada masalah dokumen, tiba-tiba ada sengketa, pemilik pertamanya datang dan sebagainya, itu akan sangat kesulitan. Dan yang perlu hati-hati lagi justru kepada para calon pembeli kendaraan, jangan sampai mau tertipu dengan harga murah. Kenapa? Karena saat ini sangat marak yang namanya modus penipuan segitiga. Jadi modus penipuan segitiga ini adalah modus yang seperti ini bentukannya. Misalkan Kak Kristi jual mobil,
kemudian jual mobil dengan harga katakan 100 juta. Setelah Kak Kristi jual mobil harga 100 juta, saya sebagai penipu meminta berpura-pura menjadi pembeli. Halo, dengan Mbak Kristi, ya saya mau tertarik dengan mobilnya. Boleh nggak kirimin foto dan dokumennya? Karena saya tertarik, akhirnya Mbak Kristi kirimin foto dan dokumennya. Setelah dikirim, saya naikin iklan dengan harga 70 juta. Mobil yang sama, dengan dokumen yang sama, saya naikkan iklan di internet dengan harga 70 juta. Setelah saya naikkan dengan harga 70 juta, akhirnya si A tertarik. Karena harganya lebih murah dibanding Mbak Kristi. Setelah saya tertarik, beliau pun nelfon. Sang pembeli pun, calon pembeli nelfon. Setelah nelfon, kemudian saya angkat, saya bilang, kemudian, oh boleh kalau mau lihat mobilnya di adik saya. Silahkan datangin adik saya forward nomor Mbak Kristi ke calon pembeli. Tetapi sebelum saya forward nomor, saya brief dulu Mbak Kristi. Mbak, saya minat dengan mobil Mbak, yang akan ngecek adalah saudara saya. Jangan bahas harga dengan saudara saya, biarkan dia ngecek. Kemudian dia datang, singkat cerita dia datang, dia ngecek, dia ketemu, Mbak dengan secara psikologis sudah dikunci, nggak mau menceritakan lagi. Karena harganya sudah dijelaskan. Karena nggak mau lagi menjelaskan, oke, cocok akhirnya. Saya ngobrol ke calon pembeli, transfer ke rekening saya. Kalau sudah cocok mobilnya. Dokumen pun Mbak lihat kan? Oke, setelah itu akhirnya sang calon pembeli mentransfer ke rekening saya. Setelah itu saya hilang. Silahkanlah ribut berdua. Itu yang terjadi. Dan kalau melihat fakta yang terjadi, mungkin bisa dilihat di laporan kepolisian yang terjadi di Kota Batam. Kasusnya saya yakin itu lebih daripada 5 kasus yang ada di Kota Batam. Berarti calon pembelinya udah terhipnotis duluan ya Bang? Bukan terhipnotis istilahnya, memang secara komunikasi ditutup. Ya secalon pembeli ngerasa mobilnya murah, ya dia harus nurut-nurut aja. Iya. Calon penjual ngerasa, oh ya udah ini kan adiknya, karena dia udah ngaku juga. Saling percaya, modal percaya aja. Betul. Oke, nah sejauh ini pernah nggak kejadian di Ram Showroom sendiri Bang? Pernah, tapi kita baru tanda jadi aja. Kita baru tanda jadi aja, dan saya sendiri juga pernah ngerasain seperti itu. Hanya di kita ada mitigasi lagi, yaitu dimana kita harus make sure terkait harga. Jadi sebelum kita melakukan proses pembayaran, ini Mbak Kristi ya, Mbak Kristi benar harganya 100 juta, benar harganya 70 juta, saya transfer ke nomor rekening ini. Kalau memang udah betul, saya baru transfer. Nah, ada make sure. Oh enggak, rekening saya, gitu-gitu. Oke. Ini Bang, tadi Abang menyebutkan bahwa kita harus membeli mobil bekas tuh yang ada kantornya. Betul. Nah, itu dari mana sih kalau kita sebagai masyarakat awam itu agar tahu bahwa showroom ini berizin atau tidak seperti itu, bisa dipercaya? Mending didatengin aja. Jadi showroomnya didatengin dimanapun itu. Mobilnya boleh dicek, disuruh datang secara online, mau dilihat itu bagus. Tapi ketika memang mau yakin, ketika mau transaksi, datengin aja tempatnya. Gitu. Oke, siap. Nah, tadi tuh Bang ada faktor yang harus diperhatikan saat membeli mobil bekas tuh, salah satunya mungkin mobilnya nggak boleh jangan yang sudah pernah kecelakaan seperti itu. Yes. Bahwa ada mitos mungkin kita yang pakai juga akan kecelakaan seperti itu. Itu bener apa enggak sih Bang? Kalau itu enggak ya, kayaknya itu cuma mitos doang. Tapi mobil yang bekas kecelakaan itu sama kayak perasaan yang sudah tersakiti. Waduh. Gitu loh. Namanya hati yang udah rusak, kertas yang udah kita rusak, mau balik lagi ke 100% itu susah. Sama kayak hati, ya namanya sudah disakiti, biasanya terus teringat ya. Waduh. Saya minum dulu sedikit ya. Silakan Bang. Sambil saya tanya-nanya nih ya Bang. Kalau mobil bekas kecelakaan itu pasti ada sesuatu bodinya mungkin kan yang udah rusak. Tapi kan ada ketok magic tuh Bang. Nah itu gimana sih kita masyarakat awam supaya tahu bahwa mobil itu sudah diperbaiki sebelumnya? Kecelakaan itu ada 2 biasanya. Ada mayor, ada minor. Mayor itu yang dimana memang dampaknya udah terlalu signifikan, yang memang bisa merusak performa kendaraan. Contoh udah memang bagian mesinnya sudah kena, bagian sasis utamanya sudah kena. Itu jangan dibeli. Tapi ada juga yang minor. Yang minor tuh cuman bempernya lecet gitu loh, pintunya kentok-kentok tipis, itu ketok magic jalan gitu loh. Tapi di Batam tuh nggak ada ketok magic ya, ketoknya nggak magic gitu. Oh iya, ya, nggak ada ya Bang? Nggak ada. Jadi lecet-lecet begitu, itu masih sangat wajar. Oke. Nah untuk calon pembeli nih Bang, gimana sih cara mastiin kalau mobil bekas itu dalam kondisi baik dan aman untuk dikendarai selanjutnya? Yang pasti yang paling dasar lihat dari sisi kilometer. Jumlah kilometer, itu yang paling dasar untuk ngelihat. Tapi pastiin itu kilometernya terrecord. Karena ya ada
kilometer yang mungkin gitu loh, oknum-oknum ini membuat kilometernya menjadi lebih rendah daripada aslinya. Nah, jadi dicek di kilometer, kemudian pastikan kilometernya itu terrecord. Biasanya itu sudah mewakili dari keseluruhan. Kemudian tinggal dicek apakah pernah eksiden dan sebagainya. Itu dilihat dari sisi fisiknya gitu. Oke, nah kalau kilometernya dikit katanya itu lebih bagus performanya, seperti itu? Betul banget. Itu sama kayak mobilnya berarti jarang dipakai. Tapi pastiin ketika kilometernya dikit, servisnya tetap harus terrecord. Artinya terrecord tadi, pastiin mobilnya tetap ganti oli secara rutin. Karena kan jangan sampai mobilnya servisnya itu, kilometernya dikit, tapi olinya dari pertama itu nggak pernah diganti. Itu sama aja di dalam terjadi endapan-endapan nantinya gitu loh. PR juga gitu. Biasanya cewek sih yang pakai itu Bang. Motor aja jarang ganti oli, apalagi mobil ya. Nah, kalau mobil yang sudah terkena banjir nih Bang, biasanya rentan yang bagian yang rentan terkena atau underdeal yang harus diganti itu seperti apa sih? Itu biasanya kalau dari sisi mesin mungkin hanya masuk air dan itu biasanya sudah selesai. Nah, biasanya dampak yang paling signifikan itu adalah dari bagian interior itu terkena karat. Jadi kalau dilihat ada jok, di bawah jok itu karatan. Atau dashboard dalam kendaraan itu di bawahnya ada karat atau korosi. Ya kenapa? Ya sehingga membuat ya kalau udah terjadi korosi, besi kena korosi otomatis kan akan rapuh ya. Nah itu jadi mobil bekas banjir itu akan lebih rapuh. Itu yang dikhawatirkan. Langsung gitu. Ketahuan ya Bang, kalau kena banjir tuh pasti ada bekas karat. Langsung ketahuan. Itu susah untuk dihindari. Jadi tetap pasti kelihatan. Oke, gitu. Nah Bang balik lagi nih, aku penasaran, Abang ini punya bisnis mobil bekas, pernah jual mobil yang vintage gitu nggak? Oh vintage, berarti yang 90s ya? Nah kebetulan ini ditanya lagi, ini jadi iklan ya? Boleh silakan Bang. Kebetulan ya kita juga ada yang vintage-nya, jadi Ram Showroom tuh punya yang namanya garasi 90s, itu khusus mobil-mobil 90s, yang vintage. Jadi mobil-mobil 90-an, itu kita punya koleksinya dan itu kita jual belikan gitu loh. Untuk harga jualnya lebih tinggi yang vintage atau yang mobil-mobil zaman sekarang nih Bang? Itu tergantung, bisa jadi lebih tinggi yang vintage. Karena lebih tinggi tahunnya seperti itu? Bukan lebih tinggi tahunnya, karena memang punya histori kendaraan itu. Sehingga harganya udah buat yang hobi-hobi aja. Oke, gitu. Tapi ada nggak sih yang pernah beli mobil-mobil vintage gitu Bang? Ada dong, itu kayak mobil-mobil apa ya? Lancer Revolution, itu yang 90s ya, Lancer Revolution, yang dimana harganya mungkin sudah 300 sampai 500 juta sekarang, saat ini, gitu. Bisa dikatakan peminatnya masih banyak nggak sih Bang di Kota Batam ini sendiri, mengingat saat ini kita sudah banyak juga berseliweran di jalanan itu mobil listrik, gimana tuh Bang? Itu masih banyak peminat, masih banyak banget. Tapi ya yang hobi, yang suka gitu loh. Dan memang itu yang orang-orang yang ngerti mobil aja, yang memang ngerti bagaimana speknya, bagaimana kelebihan mobil ini, bagaimana sejarah mobil ini, dan bagaimana cerita mobil ini ada di dalam hidupnya. Yang hobi-hobi aja ya. Nah, kalau untuk mobil listrik nih Bang, di Ram Showroom udah ada belum? Sampai detik ini kita, semenjak mobil listrik keluar, kita belum pernah masuk mobil listrik. Jujur, karena masih ada ketakutan di pasar. Kita melihat masih ada ketakutan di pasar, atau pasar Batam masih ngerasa, yakin nggak ya ini mobil listrik ini, gitu loh. Karena beda segmen kan antara pembeli mobil baru dan pembeli mobil bekas sebenarnya, gitu loh. Yang dikhawatirkan juga saat ini mungkin mobil listrik itu untuk stasiun pengisian ngecasnya mungkin masih belum banyak dipertimbangkan ya. Baik. Sama yang dipikirin satu. Apa tuh Bang? Ketika gue beli mobil listrik nih, jualnya nanti gimana ya? Iya. Kalau baterainya habis gimana ya? Gitu. Di situ. Oke. Nah, Bang, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Auto Insight. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Auto Insight dan saya akan lanjutkan perbincangan menarik mengenai mobil second bersama Bang Asep. Nah, Bang Asep kita tadi udah cerita banyak mengenai bisnis mobil bekas dan Bang Asep sendiri juga jual mobil vintage dan mobil zaman sekarang ini yang modelnya juga bagus-bagus. Terus untuk Bang Asep sendiri sebagai pebisnis mobil bekas itu di Ram Showroom sendiri itu untuk ada nggak sih layanan inspeksi atau pengecekan mobil bekas yang bisa membantu calon pelanggan seperti itu? Untuk inspeksi, kita punya sih sebetulnya layanan yang memang gini, kakak mau beli mobil dari orang gitu ya, bukan dari kita. Itu juga kita punya layanan inspeksinya. Jadi kita punya jasa untuk membantu calon pembeli mobil bekas untuk mengecek kendaraan tersebut. Bantu dong tolong cekin, nah itu juga kita ada. Jadi nanti tim kita akan menginformasikan
secara transparan dan jujur terhadap kondisi mobil tersebut, gitu. Kita punya itunya, jasa tersebut. Nah, jasa itu berarti anggota abang itu nanti akan ke rumahnya calon pembeli seperti itu? Fleksibel, itu sangat fleksibel. Nanti tinggal janjian, atur waktu, kemudian janjian mau di mana lokasinya itu disesuaikan. Oke. Nah, itu biasanya hubungi kemana tuh bang? Bisa ke media sosial kita di Instagram @ramshowroom.official atau bisa langsung ke nomor handphone kantor, diketik aja di Google. Siap. Nah, untuk Ram Showroom sendiri ini untuk calon pembeli yang mau beli mobil bekas di Ram Showroom tuh sejauh ini apakah ada program cicilan nih bang atau kredit dan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk pembelian mobil bekas? Ya, pasti itu pasti. Dan bisa dikatakan di Indonesia ini pembelian mobil itu 70% dengan cara kredit, 30% ini baru orang biasa bayar dengan cara tunai. Nah, untuk itu fasilitasnya sangat banyak dan pembiayaannya sangat beragam. Hanya saja kendala kita saat ini adalah di mana kakak kalau tahu namanya itu istilah paling familiar di masyarakat itu namanya BI checking. Nah, masyarakat kita mungkin saat ini belum sadar bahwa BI checking itu harus dijaga, bahwa BI checking itu penting, sehingga kita banyak banget menemukan calon pembeli dengan cara membeli kredit, tapi BI checkingnya itu tidak lewat. Itu karena mungkin di masa yang lalu ada pinjol nggak peduli, ada kredit card nggak peduli, kredit TV nggak peduli. Akhirnya ketika dia mampu, ekonominya naik, mau kredit mobil nggak bisa. Nah, jadi kesadaran masyarakat kita terhadap untuk menjaga nama di dunia perbankan itu masih sangat, saya bisa katakan belum begitu baik gitu, ya. Jadi mungkin ini momen ini menjadi satu pesan juga buat teman-teman atau masyarakat di Kota Batam. Oh, yang lagi kredit, yuk kita jagain kreditnya gitu loh. Jangan sampai ada kendala atau jangan sampai terlambat. Karena apabila itu terjadi, itu akan sangat berpengaruh di masa yang akan datang gitu. Jadi harus bersih ya bang, ya, checkingnya. Betul jangan banget. Sampai terjerat pinjol. Tahu nggak ya kak, hari ini ya kak, hampir 50% calon pembeli mobil bekas yang kredit itu terkena BI checking. Jadi kalau ada 10 orang yang beli mobil, calon beli mobil dengan cara kredit, 5-nya itu sudah kita bisa lihat secara data BI checkingnya bermasalah. Artinya ini gede banget. Jadi gitu. Itu di blacklist apa gimana tuh bang? Agak susah untuk di-approve kreditnya. Bisa di-approve tapi dengan syarat dan catatan yang mungkin agak berat. Harga mobilnya 100 juta, mungkin DP-nya harus 50 juta kak. Gitu. Dengan catatan-catatan seperti itu. Oke. Nah ini informasi juga buat pemirsa Batam TV, jangan sampai terjerat pinjol nih ya bang ya. Yes, soalnya agak susah di kemudian hari kita mau ngambil mobil nggak bisa, mau ngurus-ngurus yang lain pun nggak bisa. Betul banget. Kesusahan. Nah untuk di Ram Showroom sendiri nih bang, ada calon pembeli yang mau beli mobil bekas tuh ada biaya tambahan nggak sih yang harus diperhitungkan untuk membeli mobil bekas ini? Mungkin biaya balik nama atau bagaimana? Atau dokumen tersebut bisa dibantu dari Ram Showroom untuk diurus atau gimana? Oke, kita beberapa unit kita udah include. Jadi ada beberapa mobil yang mungkin di kita itu harga ini itu sudah include balik nama ke nama konsumen. Tetapi ada juga beberapa kendaraan itu yang harus menjadi biaya tambahan ke konsumennya. Jadi seperti balik nama itu menjadi tanggung jawab pembeli gitu loh. Sehingga apakah itu biaya tambahannya besar? Itu nggak terlalu besar kok. Saat ini di Indonesia nggak mahal dan prosesnya juga bisa cepat. Gitu. Cuman mungkin balik lagi ke kesadaran masyarakat di kita yang udahlah pakai kayak begini aja gitu loh. Itu males, yang itu itu yang masih mungkin masih menjadi PR bagi kita semua gitu. Padahal ngurusnya juga sebentar, cuman manusianya aja yang males gitu ya. Ya mungkin gitu. Oke. Nah abang ini kan jual beli mobil bekas seperti itu. Nah sejauh ini ada program tukar tambah nggak yang ditawarkan oleh Ram Showroom? Ada. Jadi ini yang unik, di tempat kita tukar tambah nggak cuma mobil. Biasa kan kalau tukar tambah dari mobil ke mobil kan ya. Nah di tempat kita itu hari ini bisa dari motor ke mobil. Jadi motornya bisa dijadiin DP atau motornya mau ditukar jadiin mobil. Tapi pasti nambah ya, ya gitu. Itu karena kebetulan hari ini kita juga ada showroom motor bekas. Jadi bisa langsung tukar tambah. Yang belum dari handphone sama dari sepeda. Ini belum. Baru mau ditanya tadi tuh bang. Soalnya ini kan kita
lagi marak juga nih motor listrik. Ada nggak sih sejauh ini yang tukar tambah motor listrik dengan mobil? Kayaknya belum pernah. Ada. Oh, ada ya, Sudah ada. Sudah dari motor listriknya ditukar jadiin mobilnya. Kira-kira tambahnya berapa banyak lagi tuh Bang? Ya lumayan lah itu. Gitu. Oke, nah selanjutnya nih Bang, untuk ada tips nggak buat pemirsa Batam TV yang mungkin berencana menjual mobilnya ke Ram Showroom, itu ada tips terbaik nggak untuk bisa dapat harga terbaik ketika menjual mobilnya? Yang pasti enaknya di tempat kita itu ketika jual mobil ke kita itu transparan. Kita tunjukin mobil Bapak Ibu tuh kondisinya seperti apa gitu loh. Kalau harga kita pasti beli sesuai dengan pasaran gitu loh. Kita nggak mau bilang bahwa harga beli kita lebih tinggi dibanding pasaran ya. Itu gimmick, mungkin kita keluarin lagi gimmick aja, lagi iklan gitu. Tapi pada dasarnya faktanya kita beli sesuai dengan pasaran dan kita tunjukkan secara transparan bagaimana sih kondisi mobil Bapak atau Ibu nih gitu loh. Itu yang penting. Ini kondisinya Pak seperti ini gitu. Sehingga dengan kondisi seperti ini kita bisa bayar dengan harga seperti ini. Itu yang menurut saya penting. Dan nggak khawatir bagi teman-teman atau masyarakat yang mau menjual mobilnya itu bisa langsung hubungin kami dan tim kami bisa langsung jemput bola. Gitu loh. Untuk langsung datang ke tempat, jadi nggak perlu ke showroom. Tim kita bisa langsung datang untuk ngecek atau melakukan inspeksi mobilnya. Oke, nah sejauh ini Bang, tantangan utama Abang sebagai penjual dan pembeli mobil bekas di Kota Batam itu seperti apa? Ada beberapa tantangan sih. Yang pasti bersyukur kita berada di Kota Batam yang dimana pertumbuhan ekonominya 8%. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batam yang memang sudah menjaga kestabilan ekonomi, juga keamanan di Kota Batam sehingga ekonomi berjalan dan sangat-sangat baik gitu. Itu yang pertama. Sehingga tantangan-tantangan kita adalah di mana tantangan kali ini itu datang dari masyarakatnya yang tadi itu BI checking tadi. Itu yang menjadi tantangan utama bagi kita. Kenapa? Di mana sebenarnya keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi itu sangat tinggi. Hanya karena kondisi BI checking yang kadang bermasalah itu membuat ya jadi menunda pembelian. Sehingga itu yang membuat perputaran ekonomi di mobil bekas itu sedikit terhambat. Gitu. Oke, nah bincang-bincang kita hari ini sangat menarik nih Bang. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini, Bang Asep. Terima kasih banyak Kak Kristi. Mudah-mudahan Ram Showroom juga semakin banyak yang tertarik Amin. datang ke Ram Showroom Amin. untuk informasi yang bermanfaat bagi pemirsa Batam TV pada hari ini juga. Terima kasih banyak ya Bang Asep. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Oke, pemirsa Batam TV, demikian Auto Insight kali ini. Saya Kristi Septi dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.